kita datang dari Yogyakarta gitu ya. Apalagi itu Yogyakarta juga salah satu daerah pariwisata gitu ya. Destinasi wisata. Hampir seluruh Indonesia ke Jogja semua gitu. Apapun seasonnya, apapun bulannya gitu ya. Dan kita juga pelaku wisata di sana gitu. Jadi kalau ngomongin pengelolaan itu ya kita nggak bisa bandingin head to head lah gitu. Karena secara geografis juga kita berbeda gitu, dan kalau ini Jogja ini pasti rame banget gitu aja gitu. Cuman ini lokasinya karena kebetulan ada di Indonesia Timur gitu ya teman-teman. Jadi ya memang pengelolaannya ya masih Halo Sobat Beranda Halting dimanapun berada, saya saat ini ke Mor lagi ya. Salah satu pulau eksotis di Halmar Tengah yang jaraknya nggak terlalu jauh dari pusat kota. Untuk kesini kita harus mampir di Desa Walegi dulu biar diantar sama teman-teman pemuda penggerak pariwisata di sana untuk menikmati suasana pulau yang luar biasa. Saat ini saya udah berada bersama Mbak Tanti dari Jogja ya. Nanti Mbak Tanti memperkenalkan diri. Nah, saya sengaja membawa Mbak Tanti ke sini untuk memberikan testimoni terkait dengan apa sih sebenarnya Pulau Mor dan bagaimana fasilitas dan pelayanan yang ada yang saat ini, dan mungkin akan disampaikan mungkin rekomendasinya atau masukan saran pendapatnya terkait dengan pengelolaan pariwisata di Pulau Mor ya. Kita berkenalan dulu nih Mbak Tanti, silakan. Oke. Halo Sobat Beranda Halting, perkenalkan aku Tanti dari Yogyakarta. Ini kali pertama aku ke Pulau Mor yang kebetulan ditemani oleh teman-teman pengelola desa wisata Walegi ya berarti Walegi, ya? Desa Walegi ya? Iya. Ya, ini baru pertama kali akhirnya jadi kesini. Terima kasih. Sebelumnya masih ya? Hanya angan-angan ya. Hanya lihat foto. Oh iya. Akhirnya kesampaian kesini. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya kesininya? Sangat menyenangkan karena kita cukup ini ya, seru ya, ceritanya banyak gitu, ada asam, manis, pahit gitu ya. Jadi kita sudah makan asam garam gitu ya bahasanya. Sampai ke surganya kita harus menikmati menjalani itu ya. Iya, karena harus berakit-akit ke hulu dulu gitu kan. Baru kita berenang di Pulau Mor. Itu maksudnya. Secara geografis gimana? Alamnya atau suasananya? Kalau alamnya tentu saja luar biasa ya, karena ini aku apalagi baru pertama kali menyaksikan hamparan lautan gitu ya, yang ini ada gradasi warnanya juga gitu, terus pantainya pasirnya tuh pink ya. Iya, ini pink ya. Menurut aku pink gimana sih? Pasirnya. Oh, pasirnya. Iya, pasirnya agak pink kalau menurut aku ya gitu. Terus di sebelah kanannya itu ada hamparan danau juga, danau laut asin gitu ya. Jadi ini menurut aku paket lengkap gitu. Jadi yang mungkin pengen ngambil dokumentasi yang jelas itu mungkin bisa di danau sama di sini gitu. Karena ini tahunnya cukup tenang gitu ya. Ini lagi suasananya lagi tenang nih. Iya, walaupun ya di perjalanannya memang kita agak menemui beberapa gelombang mungkin, tapi itu kayak anggap aja sebagai sambutan selamat datang gitu ya. Karena kita baru pertama kali kesini juga gitu. Dan mungkin sambutan selamat datang gelombangnya agak kriak-kriak. Iya, gelombang cinta itu namanya kita sebutnya toh. Iya. Sebenarnya kita belum explore banyak ya. Iya. Jadi Mbak Tanti juga belum melihat secara keseluruhan. Nanti kita ngedrone sambil melihat lebih luas lagi ya suasana pulaunya. Kita bakalan main paddle juga nanti. Main paddle sama mungkin snorkeling di beberapa spot. Iya, paddlenya bukan yang tenis ya, paddle ini. Iya, tadi kita mampir sebelumnya ke tempat homestay. Iya. Ntar kita ke sana untuk videoin sebentar. Dan ini salah satu lokasi spotnya namanya Saulolol. Apa? Saulolol. Saulolol, artinya? Nggak tahu. Bahasa lokal orang sini ya menamakan tempat ini Saulolol. Nah ini agak pasir putih, panjang, terus kayak teluk gitu ya. Iya. Dan suasananya luar biasa. Mudah-mudahan bisa ajak teman-teman dari dunia di luar sana ya yang haruslah. Ya. Jangan cuma di rumah aja, jangan cuma kerja aja. Indonesia itu luas dan indah. Sayang banget kalau kalian nggak datang satu-satu ke seluruh tempat yang ada di Indonesia, apalagi lautannya ya, gitu. Itu cukup alam luar biasa. Karena di timur itu lebih banyak lautnya, menawarkan keindahan laut. Keindahan laut ya, pulau-pulau kecil dan
aneka biota lautnya. Nah, kita juga tadi sempat lihat kepiting kenari ya. Iya, sudah diikat tuh. Nah, di sini juga habitatnya kepiting kenari. Jadi kalau pengen makan kepiting kenari di tempatnya ya di sini salah satunya tempatnya. di Pulau Mor ya. Selain ikan ya yang pasti melimpah gitu. Ikan juga banyak, tapi kita lagi nggak dapat ikan karena kita nggak bawa pemancing. Nah, itu sayangnya. Tapi di pesisir pantai juga kita udah bisa dapat ikan buat makan. Iya, tadi kan sudah testimoni ya, coba dapat satu. Iya, cuma dapat satu. Nanti kita videoin lagi sebentar kalau dapat banyak. Nah, secara umum gimana nih untuk pengelolaan pulaunya yang dilihat gitu? Oke, karena kita datang dari Yogyakarta gitu ya. Apalagi itu Yogyakarta juga salah satu daerah pariwisata gitu ya. Destinasi wisata. Hampir seluruh Indonesia ke Jogja semua gitu, apapun seasonnya, apapun bulannya gitu ya. Dan kita juga pelaku wisata di sana gitu. Jadi kalau ngomongin pengelolaan itu ya kita nggak bisa bandingin head to head lah gitu. Karena secara geografis juga kita berbeda gitu. Dan kalau ini Jogja ini pasti rame banget gitu aja gitu. Cuman ini lokasinya karena kebetulan ada di Indonesia Timur gitu ya teman-teman. Jadi ya memang pengelolaannya ya masih seperti inilah kalau bisa dikatakan kalau di sana itu ini masih embrio bahasanya gitu. Masih embrio, masih alam banget ya. Iya gitu. Jadi iya, jadi kalau di sana kan mungkin sudah berkembang, sudah maju gitu ya. Kalau di sini bisa dikatakan masih embrio bagi saya gitu. Karena memang pengelolaan itu kan ya berprogres bertahap gitu ya. Jadi tidak semuanya instan, apalagi di sini harus mungkin SDM-nya dulu dibentuk, kemudian nanti baru ada sinergisitas dari pemerintah, kemudian ada warga lokal, pengelolanya gitu. Baik pengelola itu mau kamu anak muda, orang tua dan sebagainya gitu. Jadi memang ya akan terus kalau mau bagus ya harus saling bersinergi dan saling kerjasama gitu untuk bagaimana nih ini akan dikelola seperti apa gitu. Karena menurut aku nih sayang banget kalau tidak dikelola dengan baik, apalagi orang Indonesia itu pada punya duit loh kalau ke main-main ke tempat ini. Indonesia itu orang-orang itu ternyata daripada keluar negeri mending ke Indonesia gitu kan. Jujur aja ya ini Bang, prinsipku itu aku belum pernah keluar negeri nih jujur aja. Karena emang belum mau, karena aku lebih pengen ke Indonesia gitu. Jadi keliling gitu. Orang di luar aja datang gitu kan. Iya, walaupun memang secara biaya mungkin ya mending ke Singapura gitu kan, atau mending ke Malaysia, atau mending ke Thailand gitu ya. Cuman kalau aku pada prinsipnya support Indonesia sih, support pariwisata Indonesia. Karena kita juga salah satu misi sebagai duta wisata juga memajukan atau mempromosikan wisata kan, apalagi ini Indonesia gitu loh. Kapan lagi kalau kita nggak membantu promosi gitu dengan sosial media yang kita punya juga gitu. Ya itu salah satu medianya lah, media gampangnya gitu. Dan ini ya apalagi tadi sih kita sempat singgah gitu Bang di sana, itu sudah beberapa ada fasilitas seperti penginapan, walaupun memang masih kurang sempurna lah karena ya bertahap tadi. Tapi sudah bagus menurut saya, sudah ada bangunan lah, sudah ada bangunan permanen lah gitu, sudah ada kamarnya juga gitu. Cuman kalau ngomongin sampah itu saya rasa di semua tempat wisata tuh permasalahannya sama gitu ya. Sampah itu belum cukup teratasi dengan baik gitu, walaupun memang sudah berusaha juga pengelolanya. Jadi gitu. kalau bisa dikatakan ya, sampah-sampah yang ada di pulau-pulau terluar ini itu kiriman sebenarnya dari perkampungan pesisir. Jadi karena mereka sering buang sampah ke laut, maka ngumpulnya ketika di bawah air, di bawah arus, ngumpulnya ke pulau-pulau ini dan banyak sekali nih sampah-sampahnya. Kalau kita bersihin, waduh. Jadi PR juga ini harus bersama-sama. Tapi ini juga nggak cuma di sini Bang, sampah itu ada di mana-mana juga gitu. Jadi makanya ini menjadi PR bersama lah untuk para pelaku wisata untuk bagaimana cara mengatasi sampah di tempat destinasi wisata. Karena kan ya masyarakat Indonesia kan masih kurang juga nih kesadaran sampahnya gitu ya. Kemudian tadi juga di sana sudah ada tulisannya Wave More gitu ya. Jadi sudah ada titiknya lah bahasanya kalau orang mau spot foto, oh ini lagi di Wave More itu juga sudah ada. Jadi nggak yang blank banget gitu. Jadi sudah ada tulisannya pulaunya, sudah ada beberapa rumah permanennya, terus sudah ada toiletnya. Bahkan di sana juga kita bisa menikmati wisata kebun juga tadi kita lihat gitu. Jadi memang tidak hanya pure pulau, pantai, ikan, tapi juga di sana ada bercocok tanam juga gitu masyarakatnya. Gitu ya, karena memang di Pulau Mor itu adalah salah satu pulau yang digunakan oleh masyarakat di Desa Wailegi sebagai lokasi kebun. Jadi karena di Desa Wailegi itu secara geografis lahannya, wilayahnya kecil, maka Pulau Mor itu dijadikan sebagai lahan untuk bercocok tanam, bukan bercocok tanam yang
Nah, untuk masukan buat teman-teman pemuda nih, mungkin pemerintah desa juga. Karena ini kan salah satu potensi desa yang belum dikelola secara maksimal ya. Beda dengan di beberapa tempat di Jogja yang pernah saya kunjungi. Bagaimana sinergitas antara pemerintah desa dan pemuda, bahkan BUMDesnya, bahwa potensi itu sebenarnya bisa mendatangkan uang tuh. Nah, sebagai orang di sana nih, sebagai pemuda di Jogja, kira-kira ada saran masukan buat pemuda-pemuda di sini nggak? Iya, kalau di Jogja itu tuh kita mulai dari benar-benar akar rumputnya gitu ya. Jadi benar-benar kita tuh mulai dari bawah dulu, karantananya itu solid, itu aja dulu gitu. Terus mereka punya visi misi yang sama juga. Mereka mau apa nih gitu. Misalnya kita punya potensi wisata di desanya gitu ya. Jadi ayo kita kembangkan bareng-bareng nih dengan cara apa ya. Mungkin kalau kita anak muda ya bergeraknya di bidang konten gitu ya. Jadi kita yang membantunya lihat konten dulu gitu. Kemudian kita menyebarkan di masing-masing akun sosial media. Kemudian nanti setelah dari situ mungkin kita bisa bersinergi dengan pemerintah tadi dengan membuat pengelola Darwis gitu ya, kelompok sadar wisata. Nah setelah dari situ kan mungkin ada banyak unsur tuh, nggak cuma anak muda kan, pasti melibatkan masyarakat yang lain seperti ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak atau mungkin orang-orang yang lain lah yang memang mumpuni untuk berkecimpung menjadi anggota Darwis gitu. Jangan cuma anak muda tok gitu kan, tapi saling lah di situ. Kemudian nanti pemerintah juga bisa memasukkan tuh di anggaran biasanya gitu kan untuk mungkin pengadaan tambahan sarpras gitu kan atau mungkin fasilitasi gitu untuk di destinasi wisata tersebut. Nah nanti kan dari situ tuh bertahap gitu loh. Yang penting tuh ada badannya dulu, baru orang itu akan mau kasih uang sebenarnya gitu. Jadi kalau nggak ada pengelolanya, nanti kalau kita mau kasih anggaran siapa yang kelola gitu kan. Minimal kan harus kuat dulu nih di SDM-nya sama badan pengelolanya sama ya tadi kelompoknya lah gitu. Ya, kemudian mereka juga jelas toh punya visi ini tempat wisatanya mau dibikin apa, mau seperti apa gitu. Jadi mereka juga harus punya gambaran lah, punya roadmap atau mapping lah. Iya, kalau saya sih sebenarnya melihat gini, ada ketidakpercayaan pemerintah desa terhadap pemuda gitu. Nah, kira-kira kiat-kiatnya gimana nih biar pemuda di desa yang punya destinasi yang luar biasa ini bisa bersinergi dengan pemerintah desa, karena kalau pemerintah desa nggak percaya pemudanya juga kan susah gitu berkembang. Apalagi ya motor penggeraknya itu ya anak-anak muda sebenarnya gitu. Benar, kan. Iya. Kalau kita di sana itu kita memang kuat di Karang Taruna, jujur aja. Kalau di Jogja itu Karang Taruna itu kuat, bahkan saya juga ikut Karang Taruna itu di kabupaten tuh aktif semua gitu. Bahkan berkegiatan pun kita sekabupaten tuh aktif gitu. Bahkan sering bahasanya ulang tahun Karang Taruna aja kita ramein gitu kan. Nah kalau dari situ ya ini kembali lagi ke SDM anak mudanya dulu nih gitu. Mereka mau enggak untuk memajukan daerahnya sendiri, karena kan kadang zaman sekarang ini pengennya merantau atau aku udah fokus kerja deh gitu. Jadi kadang tuh balik ke desa itu kayak sesuatu hal yang katrok atau apa gitu kan. Jadi kan sayang banget nih. Padahal harapan desa itu ya kalian semua itu pemuda gitu. Itu. Iya makanya. Apalagi kan kalian mungkin sudah bekerja di suatu perusahaan gitu. Jadi mungkin kayak sudah fokus dengan hidup masing-masing. Kadang kan begitu. Jadi tidak ada motivasi untuk mengembangkan daerah sendiri gitu. Jadi kayak cuek lah bahasanya gitu. Padahal motor penggeraknya itu ya anak-anak muda ini gitu. Nah kalau dari kita di sana itu kita mau kerja, mau kuliah, itu kita selalu berkumpul gitu lah. Berkumpul untuk ya sekedar rapat membahas kita mau apa nih, ini kita punya tempat, ini kita mau bikin apa gitu. Bahkan kalau misalnya kita sering kumpul itu pun kita juga ini kadang setelah dari sini kita mau bikin apa, tadi kita ajuin ke orang-orang yang mungkin punya kepentingan kuasa lah bahasanya gitu. Jadi ya dari situ kita bisa, dan kita juga membuktikan kalau kita tuh bisa bikin ini dengan bagus, dengan cara kalau di sana itu kita nggak ada uang dulu tapi kita sudah bisa punya project gitu. Jadi mereka setelah punya project pembuktian gitu kan, baru mereka minta dana tuh dikasih gitu, karena mereka sudah pernah bikin ini tanpa bantuan mereka. Bisa gitu. Kalau kita tuh bisa mandiri di sana kebetulan. Jadi, gitu. Kalau aku sih melihatnya pemuda di sini tuh kadang-kadang semangatnya agak naik turun. Iya. Seperti frekuensi kan? Iya. Kadang kalau kita dapat sinyal full ya full. Gitu kan? Kalau sinyalnya lagi drop ya seperti itu. Jadi selama ini sih aku sering menjadi motor penggeraknya. Jadi kalau motor penggeraknya nggak datang terus di push gitu kan, mereka malah. Iya. Terus yang terpenting kalau pemuda itu harus punya leader sebenarnya. Jadi si leader ini tuh harus bisa membawa semua teman-temannya untuk bisa ayo maju tuh maju bareng gitu. Karena percuma aja kalau kalian mau maju bareng tapi nggak punya leader yang kalian kayak bisa ikuti lah gitu. Betul, ya. Karena leader ini juga menurut aku sangat penting ya, sangat vital lah bahasanya untuk bisa memulai sesuatu hal gitu. Karena ya harus ada leadernya. Iya. Jadi kan kadang mungkin
biasanya kalau kamu ya yang jadi ketua, oh nggak mau kan kadang-kadang kalau orang zaman sekarang kan memiliki ketakutan gitu kan, kayak nggak mau, padahal itu adalah salah satu tempat untuk menimpa diri gitu ya, menempa diri untuk bisa jadi lebih lagi lah nanti ke depannya gitu. Mau cewek atau cowok sih sama aja menurut aku gitu, karena semuanya punya kapasitas juga untuk menjadi leader. Jadi kalau gitu. pulau ini sebenarnya kalau dekat ke Jogja udah ramai banget. Oh, ini udah setiap hari, bukan seminggu lagi nih, udah setiap hari. Udah tiap jam gitu. Dan bahkan mungkin kita batasi. Iya, karena pasti overload teman-teman iya. gitu. Sepanjang jalan ini pasti orang semua ya? Iya. Bahkan kalau di sana itu banyak kan retribusi. Jadi kayak ada tiket masuk, parkir. Jadi mulai dari datang Iya. kayak kita tadi malam ya. Iya, datang, jadi di depan itu sudah ada TPR, tempat pembayaran retribusi. Oh iya, jadi pas datang kita ngedaftar. Iya, berapa bayar. orang gitu kan. Per Berapa orang orang? 10.000 gitu kan. Jadi 30 ya 3 orang gitu. Terus nanti masuk lagi bayar parkiran gitu. Jadi kalau di sana tuh Jadi mau nginap untuk homestay-nya. iya ada berapa, lagi sendiri gitu biayanya. Untuk makannya, untuk souvenirnya, gitu Iya. kan. Untuk nyewa padelnya Iya. misalnya. Jadi sebenarnya uang itu berada di Berputar, poin-poin iya. itu ya. Iya, Jadi semakin banyak orang terlibat di situ maka semakin banyak orang yang dapat manfaat. manfaatnya. Iya, jadi kan nggak cuman kita cuma datang gitu kan, tapi kita juga menciptakan perputaran ekonomi lah Iya, gitu di situ. Jadi ya kita datang menikmati wisatanya, support pemerintah juga yang mungkin membantu merawat fasilitasnya. Kemudian kita juga menjadi menginap, membeli barang-barang yang dibikin Makanan, oleh souvenir, yang dibikin oleh masyarakat sekitar gitu. Jadi semuanya itu ikut terdampak gitu. Termasuk misalnya di sini nanam pisang misalnya kan. Iya, Pisangnya dibeli, dibuat pisang goreng misalnya, Iya. kelapa mudanya ya. Dan fasilitas yang lain sebenarnya kalau pariwisata itu lintas sektor menurut saya. Kalau iya, udah digerakkan maka semuanya bisa. sektor-sektor itu yang lain pasti ikut bergerak. Betul. Nah itu yang saya lihat di beberapa tempat termasuk di Jogja. Bagaimana pariwisata itu bisa menghidupi orang di desa Masyarakatnya, secara iya. baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Iya, apalagi kalau di Jogja kan ngomongin UMR-nya kecil sekali teman-teman gitu ya. Jadi Iya. ya kita bergantungin dari sektor kreativitas saja Betul. gitu, baik dari ekonomi maupun pariwisata ya kita bergerak bersama lah kalau di sana seperti itu teman-teman. Jadi ya kita malah saling belajar misalnya di tempat sebelah gitu ya, wisatanya bagus di sini belum. Jadi kita tuh punya tempat untuk belajar kelompok wisata gitu di sana. Jadi semuanya terwadahi oleh pemerintahnya gitu sih. Ya ini juga menjadi PR bersama juga ya berarti Iya, ya bahwa siap. memang untuk sinergisitas antar lembaga mau komunitas atau apapun itu tuh ya memang diperlukan komunikasi yang baik juga. Yang penting tuh tujuannya jelas. Semua orang tuh akan membantu kok kalau kalian tuh benar-benar punya visi ke depan untuk apa, planningnya Visi dan seperti misi apa, ya. iya roadmapnya tuh kayak kalian gambarkan lah gitu. 5 tahun ke depan tuh kita harus punya ini, 1 tahun ini kita harus punya ini, kita harus membuat ini, kayak gitu. Jadi bertahap tuh ada hasilnya gitu loh. Nah Mbak Nadia, Mbak Tanti ini kesininya semangatnya luar biasa nih. Begitu lihat alamnya udah mau pulang belum nih? Belum, masih lama. Kita harus menikmati Pulaunya tarif yang dulu. ada di Halmahera Tengah dulu nih. Sayang banget kalau kita udah jauh-jauh, tiket mahal gitu kan, pesawat, kapal dan lain sebagainya. Kalau kita langsung pulang ke Jogja itu sayang banget. Karena di Jogja nggak ada kayak gini, itu aja. Dan tempat-tempat lainnya. Iya, Nah kalau di pantai selatan itu jangan coba-coba berenang ya. iya, Dibanting-banting ombak di sana. iya. Karena kan langsung palung. Iya. Untuk pemerintah, harapannya untuk pemerintah daerah misalnya ya bisa disampaikan kira-kira pulau ini banyak hal sebenarnya kalau disampaikan. Jadi mungkin ada saran yang bisa disampaikan. Monggo. Mungkin untuk saran satu aja jangan dijual. Jangan dijual karena ini adalah aset yang luar biasa yang Indonesia punya, apalagi pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah gitu ya. Ya laut ini tuh ya aset kita bersama gitu ya bahasanya gitu. Aset Karena komunal gitu. ya jadi kayak apapun berapapun nilai uang itu ini tidak ternilai sebenarnya gitu ya. Karena ini luar biasa sekali. Apalagi kalau nanti ke depannya pemerintah bisa saling bersinergi mungkin dengan antar pemerintah atau dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini untuk mendatangkan wisatawan ke sini, itu kan menjadi ini ya kenaikan ekonomi lah Ya, biasanya gitu peningkatan, untuk semua ya. sektor gitu loh. Jadi semua warga itu terdampak, tidak hanya
dari sektor perusahaan sebelah gitu, tapi juga kita bisa mandiri secara finansial dengan menghidupi keluarganya lewat ya pariwisata yang ada di sini gitu. Jadi mungkin nyewa perahunya. Iya, jadi bisa semuanya lah, kayak sewa perahu, terus bikin open trip dengan mungkin kerjasama dengan di perusahaan mungkin. Jadi bikin inilah open trip untuk karyawan lah bahasa gitu. Itu kan bisa mendatangkan banyak rezeki yang terjadwal gitu loh. Jadi pokoknya jangan pernah dikomersialkan secara jual belikan lah ya. Kalau ini jangan banget gitu. Sama jangan pernah diabaikan ya potensinya ya. Iya, karena ini terabaikan nih sebenarnya menurut saya. Iya. Sayang ya. Jadi ya makanya itu, ayo pemerintah untuk digencarkan lagi untuk membuat promosi wisatanya dengan mungkin membuat event-event nasional atau internasional mungkin seperti triathlon gitu atau seperti apa gitu kan, karena lautnya kan indah gitu kan. Triathlon kan ada renang, lari sama sepeda gitu kan. Terus sepeda kan bisa lewat rute-rute gunung gitu kan, lari ya nanti bisa seperti apalah gitu. Jadi itu juga bisa mendatangkan wisatawan kalau kita aware dengan event gitu kan. Itu juga nanti bisa perhotelan bisa naik, penginapan naik, makanan juga naik gitu kan, beli oleh-oleh juga naik gitu. Jadi semuanya kalau kita hanya menggantungkan destinasi wisata itu kurang gitu, tapi kita harus bikin event juga gitu. Betul. Event besar yang berskala nasional atau internasional gitu. Apalagi sekarang kan lagi booming nih untuk event-event lari atau seperti apa gitu. Jadi tidak hanya menyasarnya ke masyarakat lokal gitu, tapi kalau bisa nasional. Jadi biar orang itu juga tahu kalau Maluku Utara Halmahera Tengah ini tuh punya aset yang begitu luar biasa gitu. Sayang banget aja sih gitu. Jadi mungkin kalau saran saya, kalau kesusahan dalam keuangan untuk membuat fasilitas, buat event aja gitu yang bisa mendatangkan uang gitu. Itu kan kita berbayar juga kan kalau bikin event gitu. Iya, harus berbayar. Iya, jadi makanya kalau kita nggak punya modal bikin event. Itu sih paling. Jadi melibatkan orang untuk berinvestasi secara tidak langsung. Iya. Itu aja sih. Jadi memang kita harus pintar-pintar membuat sebuah acara lah gitu, karena ya zaman-zaman sekarang ya orang-orang tuh akan tertarik ke suatu daerah ya kalau misalnya biasanya ada acara gitu. Kalau cuma pure main kan kadang kayak harus waktunya panjang nih gitu, apalagi perjalanan ke sini kan nggak cukup 1-2 hari gitu kan. Nah untuk yang awal nih misalnya ya, kalau kita mau menggerakkan dari awal nih, kira-kira apa dulu yang disiapin nih di sini di Pulau Mor ini? Kalau kelompok udah ada kan? Ya, komunitasnya udah ada, kelompok penggerak pariwisata Pulau ya. Mor. Mungkin kan kelompok sudah ada tadi kan, jadi kan mereka sudah punya inilah pengelola, terus sudah ada posisi-posisinya gitu. Jadi mungkin mereka harusnya tuh ya tadi saya selalu bilang punya roadmap minimal jangka waktu pendek lah, 1-5 tahun dulu dia mau bikin ini seperti apa. Misalnya 1 tahun pertama kita mungkin mau bikin toilet misalnya, 2 tahun kemudian mau bikin penginapan mungkin, terus dibagusin fasilitasnya atau apa. Jadi tuh setiap tahun tuh ada inilah progresnya lah, iya. Jadi ada hasilnya juga. Jadi nggak hanya peningkatan SDM-nya terus gitu kan yang dilatih, tapi kan juga ada wujud ini ya fasilitasnya. Iya, jadi kan. Jadi kalau peningkatan SDM tuh saya rasa pemerintah tuh pasti support terus, kayak peningkatan konten, peningkatan ini pemasaran di digital dan lain-lain tuh. Kayaknya pemerintah tuh tidak lelah untuk membuat pelatihan untuk SDM gitu ya. Cuman kan kitanya yang punya. Iya, tergantung kita setelah mengikuti pelatihan tuh di-apply nggak untuk di destinasi wisata kita sendiri gitu. Jangan sampai ikut pelatihannya hanya cuma ikut karena sesuatu gitu kan. Iya. Ada apa-apanya gitu. Iya, nah kalau kita di sana itu memang benar-benar memanfaatkan fasilitas belajarnya kita tuh untuk kita aplikasikan ke destinasi wisata yang kita punya. Kalau kita di sana seperti itu ya. Jadi memang bahkan kalau ngomongin fasilitas tuh di sana malah untuk pelatihan tuh kurang juga sebenarnya gitu. Tapi kita sudah mandiri secara belajar gitu ya. Karena jadi kita juga punya apa? Banyak ruang belajar juga sih di sana. Jadi kayak siapapun yang kita banyak keahlian juga. Iya. Dan ya itu kalau di sana itu kelebihannya itu kita mandiri secara SDM. Jadi kayak disupport atau tidak disupport kita bisa jalan gitu sih gitu. Ya itu karena semangat tinggi dari untuk memajukan dari anak-anak ini sendiri gitu. Karena kan yang berdampak nggak cuma anak mudanya, tapi kan semua daerahnya, orang semua usia lah gitu. Ya, termasuk daerahnya kan bisa jadi branding nasional atau internasional. Iya, gitu. Bahkan di sana itu banyak kan malah wisata buatan gitu. Iya, pasti. Jadi ya nyatanya kita wisata buatan aja kita bisa maju gitu. Ya itu kita tuh rame karena kita buat event sebenarnya gitu. Kalau kita nggak cuman jual tempat aja nggak rame gitu, karena orang kan ke situ mau ngapain sih? Biasanya kan harus ada alasan gitu kan. Ya, karena alasannya harus kita ke sana mau lihat apa, mau menikmati apa. Betul. Ya. Itu sih. Jadi ya kalau langkah kecilnya sih menurut aku bikin event itu aja sih. Oke. Luar biasa ya Mbak Tanti
ngomongnya nggak putus-putus nih soal semangat nih. Jadi anak-anak muda di sini juga harus benar-benar, ini orang udah datang, udah kasih pencerahan dan melihat langsung ya. Kalau saya sendiri sebagai orang sini udah sering ya bikin konten segala macam dan mengajak orang untuk alam ini begitu luar biasa menurut orang lain di luar sana. Tapi kita menganggapnya biasa-biasa aja. Padahal kalau dikelola dengan baik ya menjadi luar biasa bahkan untuk kita sendiri. Jadi ya, ayo teman-teman, sudah saatnya kita harus bergerak ke depan ya, jangan terus berdiri di tempat nih. Iya. Sumpah banyak banget padahal yang anak-anak muda bisa lakukan gitu. Kayak kalian sekedar bikin poster open trip aja setiap 1 bulan sekali aja kalian jual ke masyarakat yang kerja di tambang-tambang yang penat itu pasti laku sih sebenarnya gitu. Kalian bikin open trip sebulan sekali aja itu. Ya mudah-mudahan kita bisa terus memberikan semangat ke teman-teman yang ada di sini dan beberapa wilayah. Di sini selain di pulau ini kita juga nanti di sebelahnya ada 2 pulau lagi. Namanya Pulau Sayapi dan Pulau Liwor yang alamnya hampir mirip juga cantiknya. Tapi ada beberapa faktor kayak tadi itu yang disampaikan bagaimana komunitas itu belum secara sadar melihat itu sebagai peluang potensi lah ya. Ya, peluang yang harus dikelola agar supaya bisa meningkatkan perekonomian. Iya, perekonomian. Karena orang hidup ya butuh ekonomi yang bagus. Betul. Gitu. Jadi kalau nunggu bantuan terus ya nggak maju-maju. Kapan mau majunya? Oke teman-teman ya, bincang-bincang kita dengan Mbak Tanti luar biasa. Kita nanti setelah ini mau explore lagi pulaunya, mau paddling juga sama snorkeling, mungkin juga lihat kepiting kenari ya. Ikuti kita di video-video yang berikut ya. Terima kasih Mbak Tanti waktunya, sampai ketemu lagi kapan di lain hari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di destinasi selanjutnya.